Oke Kov, hari ini kita nyambung lagi ya tali temali, tapi saya rasa ini yang terakhir, yaitu tentang sambung leader. Jadi kan banyak ya teknik menyambung tali PE ke leader. Saya sih menganut satu aliran saja, yaitu FG knot. Ini yang nanti akan saya kasih tunjuk cara sambungnya. Berdasarkan pengalaman pribadi sih salah satunya ya. Nanti saya kasih tunjuk ceritanya sedikit tentang gaharnya FG Knot. Tapi sayang ikannya nggak naik. Saya minum kopi dulu. Oke, kita jadi pramuka lagi. Kalau kemarin pramuka siaga yang main rangkaian, kalau hari ini pramuka penggalang. Nah, saya harap teman-teman semua bisa ya minim-minim belajar FG Knot. Nah, ini yang kita butuhkan ya, tali PE di dalam reel kita. Saya kalau lagi nggak mancing itu reel saya masukkan kotak kayak gini ya. Saya kasih silika yang banyak supaya nggak lembab. Nah, terus ini kita butuh spool. Ini sih spool nggak beli ya, ini spool dari relik Samson X12. Kalau kita beli X12 dapatnya spool kayak gitu. Terus tali leader. Nah, kebetulan saya waktunya ganti simpul. Kita juga butuh tang potong ya. Pastikan tang potongnya tajam. Nah, ini kebetulan tang potongnya nggak pernah saya bawa ke laut, jadi cuma saya gunakan untuk nyambung leader di rumah. Kalau yang saya bawa ke laut sudah korosi semua. Oke, kenapa sih saya menghimbau teman-teman sebisa mungkin minim-minim belajar FG Knot? Karena FG Knot ini punya kekuatan yang luar biasa ya. Sejauh ini kalau saya bandingkan dengan simpul-simpul lainnya, juga dia ini sangat membantu ketika kita melakukan casting ya. Jadi kapan hari saya bahas cast jig itu pasti hubungannya sama lempar-lempar sejauh mungkin. Itu sebisa mungkin menggunakan FG Knot. Nah, kalau kita tanya Mbak Google, FG Knot itu singkatannya apa sih? Tulisannya sih fine grip. Itu diperkirakan penemunya Fred Goldman. Siapa itu saya nggak tahu. Nah, kesimpulannya kalau kita baca di bawahnya itu ya, kegunaannya simpul ini dihargai karena kekuatannya dan kemampuannya untuk berjalan bebas melalui pemandu. Ya, maksudnya itu berjalan bebas itu melalui ring guide gitu loh. Jadi sudah nggak ada nyantol-nyantol lagi gitu ketika kita melempar casting ya. Kan kadang ujungnya ring guide itu terlalu kecil, terus beberapa sambungan simpul itu kadang agak besar, jadinya kecantol gitu, nggak bisa leluasa ngelemparnya. Itu dari sisi casting. Kalau dari sisi kekuatan sih ini ya, saya kasih tunjuk videonya. Jadi kawan saya yang brewok itu nyimpen video. Nah, saya sendiri tuh sekarang sudah posisi agak males ya ngetrip jauh-jauh gitu, yang perjalanannya nggak sampai-sampai gitu. Nah, tiba-tiba kawan saya yang brewok itu beberapa tahun lalu ngajak saya, ayo Kov kita ke Nusa Barong. Itu posisi harus mati pula. Saya bilang males Pok, sudah harus mati ngapain jauh-jauh. Nggak apa-apa lah Kov, saya traktir kamu. Nah, karena saya dengar kata traktir itu ya saya anggap oke lah, wisata gratis ya. Nah, ketika kita sampai spot di sana itu tiba-tiba loncatlah seekor treasure shark ya. Nggak besar sih, panjangnya kalau saya kira-kira yaitu sekitar 2 meteran. Itu tiba-tiba loncat dari permukaan air gitu. Ya karena saya ini tujuan perginya cuma wisata gratis gitu ya, nggak niat-niat amat. Saya ya cuma bawa Stradik 3000 itu loh. Jadi pergi laut ekstrim saya mbak reel 3000. Nah, begitu lihat treasure shark muncul itu ya, kawan saya si brewok ini langsung melakukan cast jig. Nah, saya tahu sendiri sih brewok ini dari dulu agak males kalau nyambung leader. Jadi dia itu ngambil simpul yang beberapa detik jadi itu loh ya. Diikat-ikat kemudian ditarik. Simpul nyambung leadernya cuma sederhana kayak gitu. Dan ketika cast jig ternyata benar, kena lah ekornya treasure shark itu langsung dibawa turun. Nget. Jadi tali PE-nya itu kan pasti ya kalau strike treasure shark itu dibawa turun dulu. Nah, akhirnya sampai tengah-tengah brewok fight dengan treasure shark ini, nggak lama putus di sambungan leadernya. Nah, saya itu juga melakukan cast jig ya. Nggak lama setelah itu, mungkin ada 2 ekor itu treasure sharknya. Saya tiba-tiba kena strike juga dengan reel Stradik saya itu. Nah, untungnya saya ini pakai FG Knot.
Jadi saya ditarik diseret sampai tali PE saya itu keluar 230 meter nggak salah. Spool saya itu kan keisi 270-an ya. Jadi masih ada sisa 40. Nah kebiasaan tracer saya itu kan selalu bawa turun ke bawah. Nanti kalau dia capek baru kita giring pelan-pelan kan. Nah akhirnya capek lah ikan tracer shark ini. Dan kemudian saya mulai melakukan fight pelan-pelan. Nah itu kurang lebih fightnya ada 30 menit. Nah asnya kira-kira tali PE itu sudah sisa 40, itu ikan sudah landed ke kapal sih mestinya. Nah tiba-tiba ya, karena mungkin ini nelayan jala ya, bukan nelayan angler ya. Brewok itu sewa nelayan jala. Tiba-tiba kapalnya itu dibelokkan loh. Jadi akhirnya posisi PE saya yang asalnya enak jadi beralih ke bawah kapal gitu loh. Jadi joran saya sampai nekuk ke bawah kapal gara-gara kapalnya dibelokkan. Dan akhirnya tali PE saya karena cuma PE 1 kegesek-gesek dinding kapal, putus. Itu saya sudah males itu. Itu kapal kan ada ABK-nya 1 ya. ABK-nya berdiri di sebelah saya. Duh, emane bos. Dalam hati saya, ya ini semua gara-gara bosmu itu ya, kaptennya itu ya, yang nelayan jala. Ya itu loh, makanya bedanya nelayan jala sama nelayan angler. Nelayan angler memahami haluan, nelayan jala kadang agak ngawur haluannya. Sudah tahu kalau dibelokkan tali PE-nya bisa masuk di bak kapal, kok ya malah dibelokkan. Akhirnya saya bilang sama brewok, "Dus males aku, Pak." Akhirnya ya saya tidur seharian sambil makan snack, seperti posisi brewok kemarin isinya makan terus itu loh di dalam kapal. Nah itu karena posisi harus mati ya. Si brewok itu getol mancing terus semalaman. Padahal udaranya dingin, saya sudah enak tidur pakai jas hujan kan hangat ya. Terus saya melek gitu, "Gimana Wok? Masih song?" Saya tidur lagi, bangun lagi, "Gimana Wok? Masih song?" Akhirnya keesokan harinya tuh cuma dapat tongkol 4 biji. Saya ngejig lagi cuma dapat kakap merah 1 sama ikan buntal 1. Ikan buntal makan jig. Ya itulah kisah seputar tracer shark gagal naik. Tapi yang mau saya bahas itu kekuatan FG knotnya ya. Jadi saya sudah membuktikan punya brewok itu putus di sambungan leadernya. Nah namun punya saya masih kuat ya bertahan, walaupun akhirnya PE nya yang putus kegesek kapal. Jadi itulah kekuatan FG knot. Oke langsung saja kita bahas FG knotnya. Oke langsung saja saya keluarkan reel saya ya. Nah di reel saya ini sudah ada leadernya galis yang sudah sering saya bahas. Leader ini rasanya sudah saya pakai hampir 5 kali. Nah saya selalu nyambungnya itu pakai FG knot. Nah itu ujungnya nggak pernah saya bakar ya, sampai akhirnya terurai jadi bulu gitu. Nah nanti saya ceritakan sih kenapa saya nggak tahu bakar-bakar ya. Nah terus ini ya, udah kasar ini. Nah ini loh, ini sudah ada luka ini ya, kayak bekas kena benda tajam gitu. Nah leader-leader yang kayak gini nih sudah waktunya diganti. Amannya gitu sih, daripada ya tahu-tahu nasib kita beruntung kena ikan yang besar, terus yaitu leadernya ada luka dan sebagainya kan ya sayang kalau sampai putus. Ini kalau dilihat-lihat kok kayak bulu perindu ya. Jimat buat melet wanita. Oke saya potong dulu aja. Atau saya coba jual di lapak kof ya. Bulu perindu pengasihan. Dijual 5 juta gitu ya. Barangkali ada yang yakin beli, itu kan lumayan. Saya bisa dapat sertet gratis dari jual bulu perindu hasil bekas FG knot. Oke ini leader saya galis. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum merangkai FG knot adalah menipiskan ujung tali leader ini. Nah jadi ini kita tarik ujungnya ya. Terus kita ambil cutter, kita bisa kayak ngiris miring gitu ya. Nah kayak gini caranya. Cutternya taruh aja di meja, leadernya ditarik gitu, nanti dia akan tersayat. Nah otomatis ujungnya itu jadi tipis gepeng kayak gini loh. Oke. Nah kenapa diginikan? Nanti di akhir konten ini bisa ketahuan ya alasannya kenapa digepengkan.
Oke, sekarang kita keluarkan tali PE dari spool reel kita ya. Bentar, ini bulu perindu 5 juta saya singkirkan dulu. Itu omongan halo ya, ngarep jual jimat supaya kaya. Nah, oke, kembali. Tali PE biasanya saya keluarkan sekitar 5 meteran, lalu saya gulung ke dalam spool hitam ini sampai 12 kali gulungan. Nah, kenapa digulung sampai 12 kali ya? Supaya syarat ya, supaya kalau ditarik itu diem, apa itu enggak sampai jalan terus gitu tali PE nya. Oke, terus di ujung tali PE ini saya ambil kurang lebih 3 jengkal, lalu saya lipat jadi 2. Nah, terus lipatannya ini saya gulungkan ke jari kelingking saya sampai berapa kali? Sampai 5 kali. Nah, terus kita bentuk lingkarannya ini jadi segitiga kayak gini ya. Kita kaitkan pada jempol dan jari tengah kita. Selanjutnya kita ambil ujung leader kita yang tadi sudah digepengkan itu di posisi kayak gini ya, dimasukkan terus dijepit antara telunjuk sama jempol. Kemudian kita mulai menyulam ya, kiri ke bawah, kanan ke atas, kayak gitu. Nanti terbentuknya kayak gini loh. Nah, tinggal dilanjutkan aja, pokoknya kiri ke bawah, kanan ke atas. Terus ya, kiri ke bawah, kanan ke atas. Oke, bisa dilanjutkan terus ya. Semakin dilanjutkan semakin banyak rajutannya. Ini sementara masih segini. Nah, biasanya sampai berapa sih? Ya, kalau saya sih rata-rata sampai lebarnya setelunjuk saya. Itu sekitar 16 kalian. Oke, dilanjutkan lagi ya, kiri ke bawah, kanan ke atas, sambil mulut mengucap gitu lebih enak supaya nggak luput. Nah, ini sudah lumayan, sudah lebarnya setelunjuk tangan saya. Namun kalau diamati di sisi-sisi ini kurang rapat ya. Ada caranya untuk merapatkan, caranya sebagai berikut. Nah, ini di ujungnya yang gepeng ini kita bisa gunakan gigi kita ya. Jadi kita bisa gigit ke gigi ini. Sorry, saya gigit dulu. Sambil kita rapatkan itu tali PE nya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, setelah rapat itu kan agak turun ke bawah ya, kayak melorot gitu. Nah, kita naikkan ke atas kembali ke posisi semula. Jadi ini bisa dilihat ya, sudah rapat. Tadinya kan belum rapat. Nah, kalau sudah rapat kayak gini, kita akan kunci dengan tali hidup ya. Jadi kita lepas yang dari jari kelingking kita itu, ujungnya kita tali hidup kayak gini. Sorry, ini kok agak atas ya. Ya pokoknya kayak di tali hidup gitu loh, sekali aja selet. Nah, kalau sudah di tali hidup ya sudah enak, bisa dilepas. Oke, nanti hasilnya kayak gini setelah di tali hidup. Nah, setelah di tali hidup ini kita masuk ke bagian penting tahap pertama, yaitu melakukan penguncian pada FG knot di tahap pertama ya. Jadi kunciannya ada 2 tahap. Ini tahap pertama. Cara nguncinya itu spool kiri dan spool kanan kita tarik sekuat tenaga. Nah, yang tadinya belum ketat sekarang jadi ketat setelah ditarik. Itu tali PE nya menggigit leadernya. Oke, hasilnya kayak gini ya. Bisa ditarik sekuat tenaga. Nah, namun kalau sampai ditarik terus lepas atau putus, itu artinya tali PE nya sudah usia ya. Sudah waktunya di rolling. Oke, ini kelihatan ya hasilnya setelah dikunci, tali PE nya itu menggigit leadernya. Jadi hasilnya sangat ketat dan kempes. Tadinya kan kembung kayak gini, masih belum ketat ya. Nah, setelah dikunci itu langsung kempes dan ketat, menjadi tergigit seperti ini. Oke, bisa ditarik sekuat tenaga. Dimana kondisi tali PE prima, pastilah ditarik sekuat tenaga, nggak mungkin putus. Kalau putus bisa nonton konten ini. Nah, ini selanjutnya setelah kita kunci, kita pakai bantuan kaki kita ya untuk menahan spool hitam yang isinya tali PE. Maaf ya, kaki saya naik meja. Nah, setelah ditahan oleh kaki itu kan otomatis kondisi tali PE nya tegang. Kita lakukan rajutan kembali dengan tali hidup. Sekali di atas, kemudian disambung sekali di bawah.
Oke, jadi ini main tali hidup aja, atas bawah atas bawah. Sampai kapan selesainya? Sampai itu tali leader tertutup semua oleh tali PE rajutan. Jadi ini dirajut atas bawah terus sampai menutup sempurna, mengubur tali leadernya. Maka dari itu saran saya ketika ngerajut kayak gini, mulut juga bisa mengawal ya. Mulut mengucapkan atas bawah, atas bawah. Nah, barangkali lagi asing ngerajut gini, kita teringat tadi nyalakan kompor belum mati ya. Masa kita nyelesaikan leader dulu? Ya pasti matikan kompor dulu kan. Itulah fungsinya kita ngomong atas bawah. Jadi saya kalau mau ninggal itu patokan saya ya, saya selesaikan bawah dulu. Jadi nanti kalau lanjut lagi, saya lanjut yang atas. Oke, ini saya cepatkan ya. Jadi karena ini memang panjang, jadi lebih baik saya cepatkan. Nah itu teman-teman bisa ngeliat ya, karena saya berurutan atas bawah, maka hasilnya nanti sangat rapi sekali. Karena begitu ada yang kedobelan ya, contoh misalnya atas-atas atau bawah-bawah gitu ya, kedobelan satu kali gitu, nanti hasilnya pasti nggak rapi. Hasilnya jadinya kayak neguk gitu loh. Itu kalau kedobelan. Nah ini udah selesai ya, terkubur sempurna tali leadernya. Nah kalau sudah terkubur sempurna, biasanya saya lanjutkan lagi kurang lebih sampai 6 kali atas bawah. Jadi setelah leadernya habis, tetap saya lanjut sampai 6 kali. Nah setelah 6 kali kita masuk kuncian tahap kedua. Ini adalah tahap yang paling penting juga, yaitu kita kunci hidup seperti ini, lalu kita lilit-lilitkan dulu sebelum menarik talinya. Kita lilitkan sampai 6 kali kalau saya. Nah ini ya, jadi habis di tali hidup saya lilitkan 6 kali. Setelah itu saya tarik. Nah, tariknya bisa agak kencang tapi jangan terlalu kencang, karena lebih baik dikunci pakai tang. Kalau pakai jari bisa robek karena tali PE kan cukup tajam. Nah ini ya, kalau urusan ngunci-ngunci dari kemarin rangkaian dasaran saya selalu pakai tang. Ini saya lilit-lilit di tangnya. Kemudian nanti kita tarik, otomatis yang ujung itu sudah ngunci. Nah kayak gini hasilnya. Oke, selesai sudah. Nah kalau sudah selesai dikunci gini, bisa kita gunting ya sependek mungkin. Nah mau dibakar silakan, nggak dibakar silakan. Saya sih nggak pernah bakar ya. Jadi itu ujungnya yang ada sisa tali PE itu nggak pernah saya bakar. Loh apa nggak lepas bang? Tenang saja, itu sudah dikunci. Jadi tadi bisa dilihat di awal ya, yang bulu perindu itu sudah dipakai mancing 5 kali ya nggak beredel. Kenapa? Karena sudah saya kunci. Nah fungsinya tadi saya ngater supaya gepeng itu, supaya nanti ketika ada di ring gate itu kayak gini loh, enak, nggak jeduk-jeduk, nggak ada ketatap ya. Jadi kalau kita cuma gunting gitu kan ujungnya tumpul ya. Nah kalau gepeng gini kan enak, jadinya runcing. Ketika dia melewati ring gate gitu keluarnya mulus, jadi kita bisa casting sejauh mungkin. Nah kalau sudah selesai, biasanya tali leader itu saya tarik satu depa, kemudian saya gunting. Habis saya gunting, saya masukkan semuanya ke spool hitam ini. Nah kenapa ya? Nanti karena kan kita harus kembalikan ke spool reel kita ya. Nah sekarang urusannya kita tinggal reel kita sama spool hitam ini. Ya udah, kita masukkan pelan-pelan. Udah selesai sih. Jadi aneka simpul menyambung PE ke leader itu hampir sudah saya coba semua ya. Yang saya rasa paling gahar itu ya FG Knot ini. Udah nggak ada lawan sih. Sangat kuat, dikunci 2 kali. Dan hasilnya sangat rapi, sangat ramping. Dan untuk casting itu ngelemparnya bisa jauh tanpa kecantol ring guide. Jadi dulu saya nyobain aneka simpul ya, ada yang sampai nggak enak gitu loh buat casting. Ketika dilempar itu kecantol ring guide-nya, sehingga akhirnya ya nggak efektif, buang-buang waktu terus. Lama-lama ya saya potong, saya ganti FG Knot kembali. Memang prosesnya paling lama itu FG Knot ya, tapi ya rata-rata
bisa awet kok sampai 5 kali mancing gitu ya, saya nggak ganti-ganti ya. Ya, itu gambarannya seputar FG Knot yang sudah saya terapkan beberapa tahun ini ya. Dan saya paling cocok dengan FG Knot ini. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol ya, ada beberapa teman tanya, "Bang, itu knopnya beli di mana?" Ini sih saya rasa sekarang sudah nggak ada jual ya. Zaman dulu Shopee kan bisa masih beli di Shopee negara Cina gitu ya. Nah, itu saya order langsung lewat Shopee ke seller Cina ya. Sellernya Ekvan. Sekarang saya ketik ya sudah nggak keluar. Jadi bentuk knop ini memang bagus sih. Saya sendiri nyesel kok nggak beli dua waktu itu ya. Nah, ini diputar kenapa kok loncer sekali ya, karena dalamnya itu ada 2 bearing ABEK 7 ya, bearing keramik. Satu bijinya 70 ribuan nggak salah. Saya isi 2 bearing itu, makanya kalau diputar halus sekali gitu loh, bisa loncer sekali. Ya itu sih pertanyaan yang saya jawab. Jadi kalau teman-teman tanya, "Bang, itu saya nyari kok nggak nemu ya." Ya saya sendiri sampai hari ini pengen beli lagi nggak ketemu kok. Kayak gitu sih. Itu seputar knob handle saya ini ya. Nyesel saya kenapa dulu nggak beli 2. Bagus sekali ini menurut saya loh ya. Total bearing di dalam reel saya ini ada 11. Jadi bushingnya saya copotin semua, saya upgrade ke bearing. Yang di dalam mesinnya itu saya kasih ABEK 9. Makanya putarannya sangat smooth sekali, dan ketika terima beban itu ngajarnya ringan sekali. Jadi ini sudah bukan Stradic FL biasa, tapi sudah di-upgrade. Oke, sampai di sini dulu ya Kof. Saya sudahi. Salam akur Persaudaraan Angler Senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof. Oke Kof, ini video packing Daiwa Fuego 5000 yang kemarin dibeli oleh Abang Yanuar dari kota Samarinda. Tengah malam jam 12, nggak ada chat, nggak ada apa, tiba-tiba ada notif pembelian dari Bang Yanuar. Mungkin Bang Yanuar habis nonton sampai selesai ya di video YouTube-nya Dewa Fuego ini. Jadi nggak banyak tanya, langsung dibeli. Bangun tidur langsung saya kemas, lalu segera saya kirim ke JNE pagi-pagi. Sekarang dalam perjalanan ya Bang Yanuar. Terima kasih banyak, saya doakan reelnya cepat amis. Bang Yanuar sehat selalu dan sukses selalu sekeluarga. Makasih ya Bang Yanuar. Saya pastikan packingnya seaman mungkin, bubble wrap setebal mungkin, supaya kondisi reel dan dusnya tidak ada penyok-penyok. Oke, ditunggu ya Bang, paketnya sedang dalam perjalanan. Biar reel ini ketika dibawa jadi reel yang paling galak sekomunitas mancingnya. Oke, saya sudahi dulu. Salam akur Persaudaraan Angler Senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye kok. Resinya saya sensor ya. Oke, makasih.